hari Imlek jadi hari yang paling ditunggu sama masyarakat Tionghoa. Karena jadi momen yang sangat berharga. Makan malam bareng keluarga dan orang terdekat. Juga pergi ke kelenteng sama-sama untuk beribadah dan mengucap syukur kepada Sang Pencipta atas 1 tahun belakangan. Dan tentunya ada doa dan harapan baru di tahun ini, yaitu tahun macan air. Nah, ada ragam apa aja sih yang berkaitan dengan hari Imlek? Dan bagaimana para pedagang yang mendapat cuan dari hari Imlek ini? Ikutin gue yuk di Muter-Muter Jakarta Spesial Imlek 2022. Menyusuri jalanan di kawasan Pecinan Glodok, gak sedikit para pedagang yang menjual aneka pernak-pernik hingga makanan untuk perayaan Hari Raya Imlek yang identik dengan warna merah. Seperti dekorasi rumah, hiasan, lampion, angpau, dan bunga mehua. Kenapa harus merah ya? Kalau kata budayawan Tionghoa David Kwa yang dilansir dari National Geographic, arti warna merah pada hari Imlek yaitu berarti kebahagiaan. Karena ada unsur warna panas, warna matahari, dan api. Harapannya bisa menggantikan kesedihan dan kegelapan di tahun lalu dengan kebahagiaan di tahun ini. Dan warna merah ini ada kaitannya loh dengan cerita legenda monster Nian yang dalam perwujudannya sekarang adalah boneka barongsai yang menyerang warga di sebuah desa. Ia datang untuk memakan hewan ternak, hasil panen, dan anak-anak. Nah, monster Nian merasa takut dengan api dan warna merah. Sehingga masyarakat Tionghoa memakai pakaian dan memasang ornamen-ornamen yang berwarna merah pada hari Imlek. Akhirnya, monster Nian tersebut bertekuk lutut dan pergi dari desa itu. Dan jadilah makna warna merah berarti membawa keberuntungan dan mengusir roh jahat. Jadi udah pasti baju merah yang dijual di kawasan Pecinan Glodok ini selalu laku. Kira-kira yang paling laris baju bermotif apa ya? Dan gimana omset di tahun ini? Mending kita tanya langsung aja yuk ke Pak Eeng yang berjualan baju Cheongsam di sini sejak 2014. Cukup lama ya? Banyak, ada Cheongsam, ada Cipau, ada kaos anak-anak, kaos yang ikut sio aja. Ada sio macan, tahun ini kan sio macan. Jadi kita jual macan. Cipau ini, modelnya gini, ini yang lokal, ada yang import. Yang importnya udah habis. Kalau Cipau, cewek, kalau Cheongsam, cowok. Cewek paling banyak motifnya, kalau cowok cuma hanya satu motif aja. Kita dari harga 70 sampai 750.000. Yang import 750.000 Cipau. Kalau Natal tahun baru itu banyaknya dari Singkawang, dari Medan. Mereka kalau mau pulang tanggal 30 pulang Desember itu, mereka beli satu keluarga. Kadang dia bagi oleh-oleh untuk tetangganya, bisa selosin, wolosin. Nah, begitu sudah di atas tanggal 5 Januari, kita di sini orang Jakarta semua balik belinya ya untuk suami istri, anak paling 4 potong, 5 potong gitu aja. Yang paling hebat tahun ini omset. Saya barengan sama sekolah masuk. Sekolah masuk, Imlek masuk. Jadi kita dua ini bareng, jalan bareng. Paling hebat ini, tahun macan. Hampir 80%. Kaos aja sudah, kaos yang anak-anak aja macan habis, sudah tinggal berapa biji aja. Jadi kita dari yang pandemi itu ketutupan. Kalau yang sekarang udah, ibaratnya kita 2 tahun kita kosong. Nah, tahun ini kita buka agak mendingan, agak ketutup. Jadi seimbang. Ya. Balik lagi nih ke pernak-pernik Hari Raya Imlek. Ada angpau, gantungan, lampion, dan bunga mehua. Dengan harga yang pastinya beragam.
Ada yang puluhan ribu, bahkan jutaan rupiah. Wow, cukup beragam. Dan harga yang beragam tadi tetap dicari loh sama masyarakat supaya perayaan Imleknya lebih berwarna. Kalau gitu kita ngobrol dulu yuk sama Ibu Elis yang udah lama banget berjualan di kawasan Glodok ini. Kira-kira pernak-pernik apa aja nih yang selalu rame dicari orang? Lampion mereka untuk dekor sama angpau. Harga lampion mulai dari satu pasang 40.000 sampai satu pasangnya ada yang 1 juta lebih. Bahan bakunya supply, mungkin untuk rakitan-rakitan rancangan itu rancangan sendiri. Kalau untuk sekarang karena pandemik, ya di hari-hari biasa sih memang jauh juga ya. Kenaikannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Naik. Berapa persen? Nah, kira-kira 50%. Keuntungan yang cukup menjanjikan ya. Nah, sekarang kita tanya yuk sama para pembeli yang setiap tahun selalu datang ke sini. Bahkan ada yang rela jauh-jauh dari Makassar datang ke sini hanya untuk beli pernak-pernik. Apa aja nih yang biasanya dicari sama mereka? Dan kira-kira sampai berapa rupiah nih yang harus keluar dari kantong mereka? Dari kesini untuk memang mencari pernak-pernik Imlek ya, karena memang sudah semakin dekat dengan waktu Imlek. Jadi khusus dari Makassar juga datang ke sini untuk mencari pernak-pernik. Biasanya sih pasti jeruk itu udah pasti ya, hiasan buat Imlek kayak pohon sakura, terus lampion-lampion buat ngehiasin halaman biasanya. Biasanya sih banyak ya, karena di sudut rumah pakai berarti 30-an lah ya. Iya, belanja di sini sih pasti kayak kue keranjang gitu kan, terus kayak cemilan-cemilan yang buat diisi di toples gitu. Kalau sambil ngobrol kan kita sambil ngemil gitu. Jadi ya beli di sini sih. Nggak tahu ya, karena itu tradisi aja sih. Buat kayak gimana pelengkap. Kalau nggak ada itu rasanya kurang gitu. Iya, nggak ada jeruk rasanya kurang. Biasanya juga aku kalau hampers kan jeruk, kalau nggak ya kue biasa. Kalau Imlek ya identik dengan merah memang ya kebagian, jadi memang nyarinya ya lampion, kemudian gambar-gambar nanas gitu, gantungan-gantungan. Kemudian karena memang tahun ini tahun macan, ya, jadi kita nyari ya hiasan-hiasan yang gambar macan kayak gitu. Karena lebih lengkap, tentu lebih lengkap, pilihan lebih banyak dan juga harga bisa bersaing gitu. Banyak penjual, tentu kita bisa banding-bandingin harga dan sebagainya. Biasa sampai 40-an sih ya, biasa sampai 40-an gitu. Tapi tergantung lah, disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya kalau untuk keseluruhan ya, biasanya 2-3 juta sih. Iya. Kalau untuk semuanya ya, kayak pohon sakura, misal belum ada gitu kan harus beli pohon sakura kan 1 jutaan. Ya sisanya perentelan-perentelan buat hiasin si pohon sakuranya itu. Memang ya, kue keranjang dan jeruk wajib ada di meja ketika perayaan Hari Imlek. Enak disantap pas lagi ngobrol-ngobrol sama keluarga dan orang terdekat. Dan ternyata kawasan pecinan Glodok ini masih jadi andalan loh bagi masyarakat untuk mencari pernak-pernik hingga makanan. Mereka juga nggak keberatan loh ngeluarin kocek dalam-dalam demi kemeriahan perayaan Hari Imlek bareng keluarga dan orang terdekat. Nah, selain itu, apa aja nih harapan-harapan masyarakat Tionghoa di tahun macan air ini? Harapannya bisa kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita di tahun macan air, kita harapannya ya nomor 1 kesehatan. Kedua, baru kita cari rezeki. Semoga corona cepat berakhir, kita semua bisa beraktivitas kembali normal lah. Ya, tentu harapannya semoga di tahun macan ini ya, di 2573, itu kita berharap bahwa pandemi sudah berakhir dan bangsa Indonesia bisa semakin kuat, kita semakin mampu bersama-sama hidup rukun dan toleran sesama antar umat beragama. Nah, kalau tadi kita udah keliling-keliling nih di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta. Ada angpau, ada lampion, ada hiasan pintu, dan ada jeruk juga yang wajib ada di Hari Raya Imlek. Nah, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol sama penjualnya, ternyata Hari Imlek membawa keberuntungan bagi mereka hingga berkali-kali lipat.
walaupun nggak seberuntung ketika sebelum pandemi, namun tahun ini dan tahun lalu 2020 cukup menjanjikan bagi mereka. Untuk itu gue pamit undur diri dulu ya, dan bagi yang merayakan selamat Tahun Baru Cina 2537 Kongbili, semoga tahun ini memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan juga keberuntungan. Wong Si Fa Cai, Sinin Kuai Le.